Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah kasiki melo mangkali nga fakuta naritu junna agama tak makoto panaritu papi balina insyaallah na memuare engkai mencaji padis sengeng mabaraka na pabaraka ifong Allah subhanahu wa ta'ala na papole amala madeceng makoto panaritu engkaki mati dupai apalan na resur munrin na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, fakuta na memulana makada bagaimana hukum membaca surah Al-Waqi'ah dan Al-Mulk setiap malam. Surah Al-Waqi'ah terdapat hadis yang menerangkan tentang keutamaannya. Maka dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma barang siapa nani gini kita membaca surah Al-Waqi'ah, man qara'a surat Al-Waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, akan tetapi hadisnya dhaif, wallahu a'lam. Kemudian tentang surah Al-Mulk terdapat beberapa hadis bahkan diantaranya adalah tentang bahwa dalam Al-Quran ada surah yang terdiri dari 30 ayat yang akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadisnya dhaif, yang dimaksud di sini adalah surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Kemudian diantaranya adalah bahwa Nabi SAW itu tidak tidur hatta yaqra' surat Al-Mulk, sampai beliau membaca surah Al-Mulk. Itu juga hadisnya dhaif. Pada kesimpulannya, maka dia gagah hadis yang sahih dalam masalah ini, dalam tentang keutamaan surah Al-Mulk, wallahu a'lam. Akan tetapi surah Al-Mulk dan surah Al-Waqi'ah itu seperti surah-surah yang lain. Sebagian surah ada yang diterangkan tentang keutamaannya, dan sebagian surah yang lain tidak diterangkan tentang keutamaannya. Kemudian pakutana selanjutnya apakah orang junub dilarang makan? Tongangiro makada orang yang junub itu dilarang untuk menyentuh makanan. Ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Ada terdapat yang dinisbahkan, akan tetapi sama sekali tidak memiliki dasar ataukah tidak sahih periwayatannya. Maka ulama mengatakan la asla lahu. Kan tetapi ini masyhur, makanya orang yang junub itu yurisul faqrah, akan mengakibatkan kefakiran. Hadisnya sama sekali tidak sahih dalam masalah ini. Bahkan terdapat hadis yang menyelisihinya, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat dalam Sahih Muslim. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada ayanama aw ya'kula wa huwa junub tawadda. Maka dia Nabi narekomelo imatinro yarga namelo manre itu, dan dia dalam keadaan junub, maka beliau berwudu. Jadi tidak dimakruhkan sama sekali orang yang junub untuk makan, kan tetapi yang terdapat dalam anjuran yaitu berwudu. Wallahu a'lam. Kemudian bakutana selanjutnya makada pepoge nareko matabuki untuk membeli sesuatu, apakah wajib zakat?
Jadi seorang yang menabung mungkin untuk membeli ya, mobil atau membeli kendaraan atau membeli rumah atau membeli sesuatu, sehingga dia mengumpulkan uang. Apakah wajib zakat? Dilihat harta tersebut apabila sampai nisabnya dan sampai haulnya. Ya, kalau sampai nisabnya, sampai ukurannya, wajib mengeluarkan zakat, dan sampai haulnya, yaitu 1 tahun, ya genap si tahun, dan itu tidak berkurang, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Wajib mengeluarkan zakatnya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, maka bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa tajwid? Lolongannya apa lang, insyaallah, sebagaimana yang hadis yang masyhur bahwa orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, 2 kebaikan. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa mempelajari tajwid hukumnya sunnah. Pelajari tajwid hukumnya sunnah. Yang wajib bagi kita, ya wajib dia gurui tepunna hurufu ya nasabana reko sisal tepunna hurufu majepu sisalaton itu betuan nah. Ya, dan adapun yang lain tentang bertemu huruf ini dengan huruf ini, dengung dan selainnya, ya itu tidak mempengaruhi makna. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, maka dawarattilil Qur'ana tartila, seisa ipanritata ya makukoy makada yewe dalilena, maka wajib untuk mempelajari ilmu tajwid. Akan tetapi itu bukan pendapat jumhur, ya itu pendapat mayoritas ulama kita. Dan yang dimaksud di situ tartil itu bentuk-bentuk bacaan, ya ada bacaan yang tartil, ada yang bacaan ya tahqiq agak lambat pelan, ya dan selainnya dari jenis-jenis bacaan ketika membaca Al-Quran. Jadi pendapat yang paling ya kuat dalam masalah ini, maka tidak wajib mempelajari hukum tajwid, akan tetapi membaca Al-Quran dengan hukum tajwid tentu lebih aula, lebih baik, ya wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, maka bagaimana hukum bersalaman dengan orang yang sudah tua renta, misalnya nenek-nenek, ya. Larangan untuk menyentuh tangan perempuan itu mencakup pada semua, termasuk dalam masalah ini adalah lansia, orang yang sudah tua. Menyentuh langsung maka itu dihindari, wallahu a'lam. Kemudian kutana selanjutnya, pepoge hukum dan nareko di pitauri anak-anak, ya nareko di pitauri anak-anak. Bagaimana hukumnya jika menakuti anak-anak? Yang sering terjadi ya nareko di pitauri anak-anak anu dena tongeng. Kebanyakannya itu sesuatu yang tidak benar, misalnya nakuti bilang ada begini ada begitu padahal tidak ada, maka itu tidak boleh, karena itu masuk dalam perbuatan dusta, mabeleh denodi. Kemudian di antara kesalahan juga, ya, dan inilah yang akan nanti membuat mereka itu takut kepada syaitan, biasa dipitori, terutama di UGM kedua unrukung ke syaitan, ya, dan seterusnya. Itu tidak boleh yang seperti itu. Kita ajarkan anak-anak itu metode Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ini sering terjadi. Kedua unrukung ke pocokoro dan seterusnya. Itu tidak boleh. Mengajarkan anak-anak untuk takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibenarkan. Bahkan itu bisa berakibat buruk terhadap akidah, ya, dan keyakinan anak itu sendiri. Jadi narekomelo ko bitauri, yang pertama jangan dalam hal-hal mengajar anak-anak itu untuk takut kepada selain daripada Allah. Kemudian yang kedua, jangan berdusta. Aja tak boleh, ya. Jadi ajarkan, didiklah anak-anak kita dengan baik tanpa masuk kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kutana selanjutnya, maka berzina dengan seorang perempuan, kemudian dia menikahinya. Menikahi perempuan yang sudah dizinahi itu bukan penghapus dosa.
tetap itu termasuk dosa yang sangat besar, yaitu zinanya, dan menikahinya itu bukan termasuk perbuatan yang menggugurkan dosa. Itu tetap kembali kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu dosa yang besar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, kadai rupang Allah ta'ala dina dan pengangi dosa kami nama raja yang itu mapadua rupang Allah ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, nekia dosa rilen itu termasuk dosa zina na dan pengangi narekuna pueloi wong Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang dia kehendaki. Jadi tatena puelo. Walaupun setelah itu dia memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka itu juga masih kembali kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nekia disepakati makada ya innal hasanat yudhibnas sayyiat. Makada ia ro gau-gau madecenge, amal-amal amadecenge, insyaallah dengan izin Allah itu akan menggugurkan, menghapuskan keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Jadi bagi orang yang telah melakukan maksiat atau dosa-dosa besar, hendaklah memperbanyak amal kebaikan, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian baku tanya selanjutnya, bagaimana cara menjaga iffah? Di antara caranya adalah menikah, az-zawaj. Ya. Menikah untuk menjaga kehormatan seorang muslim atau kaum muslimah, yaitu ya menikah. Sebab ya terutama bagi laki-laki, fitnah ya yang paling besar bagi laki-laki adalah perempuan. Begitu pula sebaliknya, ya betapa banyak perempuan yang terfitnah dengan hal yang seperti ini. Makanya ya terutama di zaman ini fitnah sangat besar, bahwa untuk menjaga harga diri, kehormatan seorang muslim atau muslimah, yaitu bagaimana dia menyempurnakan ya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pernikahan. Makanya ini ya dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya wahai pemuda, siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Kalau tidak sanggup maka berpuasa. Ya. Kalau tidak sanggup maka berpuasa. Karena itu adalah obat. Ya. Jadi pernikahan itu akan menjaga pandangan. Begitu pula akan menjaga kemaluan. Tapi kalau tidak mampu maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk berpuasa. Mudah-mudahan itu dapat ya tetap menjaga harga diri seorang muslim, ya harga muslimah. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah boleh poligami? Boleh, bagaimana tidak boleh? Allah Subhanahu wa ta'ala yang membolehkan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan poligami. Bagaimana? Pepogai ide umat selenge, bagaimana seseorang atau manusia ingin menutup pintu-pintu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah buka. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah ya perempuan ya yang baik menurut kalian, yang kalian senangi, ya 2, 3 ataukah 4. Ini adalah pintu dan ya syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti ada kebaikan. Semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki manfaat, memiliki hikmah, memiliki kebaikan. Dan Allah yang menciptakan manusia mengetahui kemampuannya, menciptakan laki-laki mengetahui kemampuannya, menciptakan perempuan mengetahui kemampuan dan perasaannya. Jangan takut dalam masalah ini, karena yang mensyariatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan iroda kita orang, kalau ada orang yang mengingkari syariat poligami, maka akan batal semua amalnya. Kadifang Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Yang demikian itu nasabana cece yang purana penuhi pun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah membatalkan seluruh amalnya. Dan poligami itu adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang membencinya selaku syariat, maka ya dia telah
membenci apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gugur semua amalnya, tidak tersisa. Maka dalam hal ini jangan melihat ya hajat kita maka dah begini dan seperti itu yang diperhatikan oleh oknum tertentu, akan tetapi lihatlah bahwa ini adalah syariat. Ya, tidak semua orang ya wajib berpoligami, tidak semua orang pantas berpoligami, kan tetapi ini syariat. Kalau diletakkan dan dilakukan oleh orang sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu akan mendatangkan banyak kebaikan dan sebagai solusi terutama di zaman ini. Wallahu a'lam. Kemudian kutanya selanjutnya, bagaimana kesahihan sebaik-baik obat adalah bekam. Fa inna khairu ma tadawaitum ya al-hijama atau seperti yang diriwayatkan ya. Itu hadisnya dhaif tentang bahwa sebaik-baik kalian berobat dengannya yaitu bekam, itu hadisnya dhaif. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana kesahihan hadis ya? Karena idza akala ya Nabi Muhammad SAW merekupur man rakar alhamdulillahilladzi razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepadaku ya. Dan seterusnya. Hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, dan ini termasuk fadilatul amal, membaca doa setelah makan ya. Hadisnya dihasankan oleh sebagian ulama. Wallahu a'lam. Kemudian perkataan selanjutnya, wading hingga dipuada maka Allah itu ada ya. Nereko di dalam bahasa Arab maka daki Allahu mawjud, Allah itu ada. Dena sifat atau dipuada yewe. Mereka kalau kita mengatakan ada nasabah melazimkan bahwa Allah itu diadakan. Ada yang mengadakan. Tapi kita bisa mengatakan ya Allahu ma'ana, Allah bersama kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kita sebutkan sifat-sifatnya atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada toha yang terdapat dalam Al-Qur'an ya regana hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab kalau kita mengatakan ada berarti ada yang mengadakan. Dan itu memang tidak ada, bahwa maujud itu tidak ditemukan. Ya, itu termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengatakan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui dan seterusnya. Ya, sifat-sifat yang diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih ya rega ya anfung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pakutana selanjutnya maka dah wadingi ga sempaja sunnae dipigau patan rakaat sekaligus. Afdalnya dua rakaat. Ya. Dua rakaat. Salatul laili masna. Nah ya sempajan penye dua rakaat. Ada riwayat kada salatul laili wan nahari masna. Salat malam ya rega yang dilakukan di siang hari itu dua rakaat, tapi tambahan an-nahar itu dhaif. Tambahan an-nahar yang siang itu dhaif. Lemah. Tapi ada pun kebolehannya maka boleh. Sebagian riwayat menjelaskan maka daerah Nabi Muhammad SAW melaksanakan 4 rakaat. Ya, 4 rakaat, dan jangan bertanya tentang bagaimana baiknya salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi wadingi diala kesimpulan maka paling afdal itu 2 rakaat, tapi melakukan 4 rakaat sekaligus hukumnya boleh insyaallah. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana cara mengobati penyakit waswas? Yaitu waswasnya biasanya berangkat dari sesuatu yang ketidakjelasan. Maka atau keraguan. Mengobati waswas itu dengan ilmu. Dengan ilmu dan kepastian. Ya. Makanya ya di antara arahan-arahannya itu mengajak kita untuk kepada kepastian. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ya. Tinggalkan yang meragukan. Misalnya seseorang lalu sampajange napa sedingi maka ataukah ada sesuatu yang dia rasa engkan sedih papinadina maka saya buang angin. Apakah dia tinggalkan salatnya? Tidak. Maka Nabi Muhammad SAW la yang sarib hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Aja nasa sampajange gangkan na pastikan ni engkan ang kelinga suara
ya, buang angin, ataukah dia mendapatkan bau. Ya, itu kepastian. Itu kepastian dan itu adalah ilmu. Maka untuk mengobati penyakit was-was ini hendaklah dengan ya ilmu. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian kita selanjutnya maka ya weddingnya di qada ya sempaja sunnah artinya qabliyah dipigoi setelah salat fardu. Jadi ada orang misalnya tidak sempat melakukan salat sunnah qabliyah. Jadi salat yang dilakukan sebelum salat fardu. Apakah boleh dia ganti setelah salat fardu? Ya, dia laksanakan di waktu ba'diyah setelah salat fardu, boleh insyaallah. Ya biasa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan salat ba'diyah zuhur Nabi SAW itu laksanakan setelah salat asar. Ini sebagian riwayat menjelaskan seperti itu. Dari sini wedding dipaham maka wedding diselai ya sempaja sunnah. Tujuan tahu ya ne pebiasai menjadi kebiasaan baginya untuk ya dalam melaksanakan salat-salat sunnah rawatib dan tidak pernah ditinggalkannya. Boleh insyaallah wallahu a'lam. Kemudian wajib ke digosok anggota wudu kalau kita berwudu. Digaga dalil itu na masalah. Nekia narekona pakai lori makada de natta mayarga de na letu yaro uwaye dia pada anggota wudu kecuali harus menggosok maka digosok. Nekia secara umum makada yang penting air itu rata di anggota wudu maka wudunya sudah sah walaupun tidak digosok. Walaupun tidak digosok. Wallahu a'lam. Kemudian waktu tanah selanjutnya. Ya, tangan apakah yang dipakaikan cincin bagi laki-laki? Agak tak cincin. Jadi orangnya kanan atau kiri. Kebanyakan riwayat menjelaskan bahwa cincin itu dikenakan di tangan kiri. Tapi juga sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa cincin itu boleh dikenakan di bagian atau di tangan kanan. Itu berdasarkan riwayat wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ya, madosa ga tawe narek komandrai dengan tangan kiri. Apakah orang berdosa dengan makan tangan kiri? Allahu a'lam dalam masalah ini neki yarna jallo dalile ya terdapat larangan untuk makan dengan tangan kiri. Ya, dikhawatirkan itu akan mengandung dosa. Ya, nasabana canggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena syaitan makan atau minum dengan tangan kirinya dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini jangan dilakukan wallahu a'lam. Kemudian angkaga parello duang serekuam mengimabele kilori sinina ya dosa-dosa ya maksiat. Apakah ada doa yang dipanjatkan apakah kita boleh berdoa ya Allah hindarkan saya dari semua bentuk maksiat? Kedengarannya mgalloy perlu duang ini kia yaro na jallo idalele makada yaro rupa tawe mesti naruntur ya senge dosa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adraka banu adam min hazzahu min az-zina la mahala. Makada kama qala Rasulullah yaro anak cucu Adam mesti dia mendapatkan sebagian dosa dari zina pasti ya dia nulil lari. Tidak bisa. Ya, jadi ini nampaknya doa itu bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Kemudian sewaktu hadis narampe makada menenge yero idi ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan dosa, maka Allah akan mengganti kaum yang kemudian melakukan dosa kemudian dia beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dalilnya bukan dalil bahwa kita ya harus melakukan dosa, tapi dalil bahwa setiap anak cucu Adam pasti akan terjerumus kepada kesalahan dan ya, yang terbaik daripada orang yang melakukan kesalahan yaitu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pakutana terakhir yang itu
apakah neraka itu kekal? Neraka kekal, dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, pendapat yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu pula muridnya yaitu Ibnul Qayyim, mengatakan bahwa neraka itu tidak kekal, dan itu adalah pendapat yang jauh dari kebenaran dalam masalah ini, walaupun disandarkan kepada kedua ulama ya tersebut, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim ya. Tapi pendapat tersebut jauh dari ya kebenaran. Yang benar adalah bahwa neraka itu ya kekal. Ya, banyak dalil diantaranya adalah kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ya, setiap mereka ingin keluar dari neraka, maka mereka dikembalikan ya. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Ya. Rasakanlah, kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab. Saya dalilnya yang mengatakan bahwa neraka itu tidak kekal dengan menggunakan labisina fiha ahqaba, ayat bahwa mereka akan tinggal dalam masa ya dalam beberapa masa yang panjang. Tapi neraka dibaca sokuyro ya, surah An-Naba, la yadhukuna fiha barda labisina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaka jazaan wifaqa ya. Kalau disambung maka itu akan justru akan memberikan pemahaman kada neraka itu ya kekal. Wallahu a'lam dalam masalah ini. Tapi itu adalah pendapat jumhur ya mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa neraka itu kekal. Baik, makoni narapi ya pakutanata, insyaallah kaki sambungi ya di lain waktu. Memuarin Pak Barakah ifang Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.